Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama sebelum saya memulai acara pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muryawati, tempat tanggal lahir Bogor 15 Oktober 1979. Alamat saya berada di Kosambi, Tangerang, Banten. Nomor telepon saya 085894623954. Instansi saya saat ini yaitu SIM, Sukses Insani Mulia Sejahtera, yang beralamat di Jalan Kenari nomor 14 Tangerang Selatan. Alamat email saya muryawatika@gmail.com. Saya memulai pembelajaran tata boga pada hari ini. Saya akan memberikan absensi terlebih dahulu kepada para peserta. Silakan mengisi absensinya. Nah, para peserta, sebelum saya memulai materi pembelajaran pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang K3. K3 adalah kesehatan keselamatan kerja. K3 di sini sangat penting karena untuk menjaga diri kita terhindar dari cedera-cedera yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian atau aksiden yang berada di dalam ruang tempat kita bekerja. Di dalam tata boga ini saya akan menjelaskan tentang K3K. Di dalam tata boga ada 3, yaitu topi, apron, dan sepatu. Saya ingin menjelaskan tentang topi dulu. Topi berguna untuk menghindari rambut yang terjatuh pada makanan atau keringat kita yang ada di dahi ini jatuh ke muka kita atau wajah kita, lalu jatuh ke piring hidangan makanan tamu. Yang kedua adalah apron. Apron atau celemek berguna untuk menghindari badan kita ini dari hawa panas yang terdapat pada kompor atau makanan yang kita masak seperti sup yang panas atau minyak sayur yang panas, atau juga terhindar dari noda-noda yang ada di baju kita ini nantinya. Yang ketiga adalah sepatu atau safety shoes. Safety shoes berguna untuk menghindari segala sesuatu yang jatuh ke kaki kita, itu benda tajam atau benda yang tumpul atau benda yang berat, agar menghindari cedera pada kaki kita. Selanjutnya kita akan memasuki materi inti. Judul materi inti yang akan saya bawakan kali ini bekerja sama dengan kolega dan pelanggan, yang mengacu pada SKKNI nomor 149I55 HDR 00149.2. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan ataupun kolega kita. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu komunikasi secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan gerak-gerik badan kita, seperti tersenyum atau menggelengkan kepala atau mengangkat bahu kita. Komunikasi di sini sangat penting karena kita berhubungan dengan sesama menggunakan komunikasi. Di sini saya akan memberikan contoh pada pelanggan kita, pelanggan atau customer. Customer atau pelanggan adalah orang yang setia membeli produk dari suatu perusahaan. Sedangkan kolega adalah orang yang bekerja sama dengan perusahaan atau bekerja sama dengan kita di dalam bekerja, yaitu kolega. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi dengan seorang pelanggan.
Di sini saya ada seorang pelanggan kita. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengannya? Yaitu pertama-tama kita akan menyapanya terlebih dahulu. Sebelum kita memberikan makanan atau yang lainnya, kita akan menyapa terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengucapkan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, yaitu tergantung keadaan pada saat ini. Terlebih dahulu saya akan menyapanya dulu. Selamat siang, Bapak Awi. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih. Setelah kita menyapa, kita harus menggunakan intonasi jangan terlalu keras atau jangan terlalu pelan. Sikap badan kita juga jangan terlalu santai, ini jangan, tapi harus siap, sopan. Kemudian kita harus memperhatikan wajah kita, jangan terlalu cemberut, kita harus tersenyum. Kita harus memusatkan perhatian kita kepada tamu kita agar dia merasa diperhatikan oleh kita. Kemudian kita harus mempertanyakan apa yang ia inginkan, apa keluhannya dia rasakan selama dia berada di restoran kita, apakah dia merasa nyaman atau merasa ada keluhan. Kita boleh menanyakan kepada pelanggan kita atau customer kita. Saya akan menjabarkan standar penampilan personal. Penampilan personal adalah penampilan diri kita sendiri. Dalam ilmu perhotelan, pengertian grooming adalah menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia artinya mengurus dan merawat diri dengan rapi. Grooming dalam penampilan prima adalah penampilan diri pada waktu kita bekerja, saat kita memberikan pelayanan kepada kolega dan kepada pelanggan. Di sini saya akan menjabarkan beberapa tips dalam menjaga standar keamanan penampilan pribadi. Pertama-tama kita harus teliti memilih bahan pakaian yang akan kita gunakan. Mengapa kita harus teliti? Karena saat kita memakai pakaian, kita harus merasa pakaian ini nyaman saat kita pakai. Mungkin untuk yang badannya mempunyai kelebihan keringat, kita harus menggunakan bahan-bahan seperti katun. Hindari bahan yang tidak menyerap keringat karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap saat kita memakai pakaian yang tidak menyerap keringat. Selanjutnya, memilih model pakaian. Di sini kita harus memilih model pakaian harus disesuaikan dengan keadaan jasmani kita. Jangan badan kita kecil memakai pakaian yang terlalu besar, atau badan kita yang gemuk memakai pakaian yang sempit, karena itu akan mengurangi kenyamanan saat kita bergerak. Selanjutnya, hindari celana yang terlalu panjang atau terlalu lebar. Di sini kenapa kita harus menghindari celana yang terlalu panjang? Karena celana yang kepanjangan akan menghambat kita bergerak atau akan terinjak saat kita melangkah, atau kita mungkin akan terinjak oleh teman kita yang akan lewat karena celana kita terlalu kepanjangan. Selanjutnya, perawatan tubuh perlu kita perhatikan karena tubuh yang terawat akan memancarkan inner beauty atau kecantikan dari dalam. Untuk laki-laki diperlukan juga grooming, begitu juga dengan perempuan. Grooming di sini kita harus aplikasikan sebelum kita mulai bekerja. Sepertinya setengah jam sebelum kita memulai bekerja, kita harus merapikan diri kita terlebih dahulu sebelum kita mulai bekerja. Seperti 10 menit atau 15 menit mungkin untuk perempuan, karena perempuan perlu make up, belum ganti bajunya, seperti itu.
Kemudian kosmetik untuk pria juga perlu, tapi tidak memakai lipstik ya, memakai lip gloss seperti itu. Rambut harus pakai gel, mencukur jenggotnya yang mungkin sudah numbuh. Kemudian pekerja wanita juga harus berdandan, memakai bedak, lipstik, tapi diusahakan tidak berlebihan. Kemudian di dalam grooming ini selanjutnya bukan hanya grooming penampilan saja yang perlu kita perhatikan, tetapi juga etika dalam kita bergaul. Karena kita bekerja bukan hanya sendiri, tapi kita bekerja dengan teman atau kolega dan juga dengan pelanggan. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita beretika terhadap mereka. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bekerja dengan memperhatikan etika. Kita harus berbicara dengan sopan. Harus saat kita berbicara dengan teman atau dengan kolega, kita harus memperhatikan mata. Jangan mata kita kemana, tapi mulut kita berbicara dengan teman yang ada di depan kita. Di sini kita juga harus memperhatikan bagaimana etika pergaulan dalam bekerja. Kita harus mempunyai jiwa yang jujur, sabar, sopan, loyal, dan penuh inisiatif. Di sini juga kita harus bekerja dengan ramah, dengan loyal, dengan sopan, dan mematuhi hukum dan norma yang berlaku. Demikian materinya. Di sini ada yang ingin bertanya? Ya? Oke. Saya mau bertanya, Bu, kenapa topi chef itu selalu putih? Sebenarnya si topi chef zaman sekarang kita kenal nggak semuanya warnanya putih. Ada yang warnanya hitam atau abu-abu, merah. Tapi dari zaman dulu, sejak tahun 1800-an itu topi chef sudah dipakai dan dia menggunakan warna yang putih. Mengapa? Karena warna putih itu kontras dan terlihat apabila kita terdapat kotoran yang ada di bahan itu, jadi terlihat. Makanya chef tidak mungkin ada yang memakai warna selain putih, tapi lebih dianjurkan memakai warna putih. Saat kita di dapur terkena percikan, jadi warna putih itu ada noda, jadi kita nggak mau memakai lagi karena itu sudah terlihat kotor. Karena itulah mereka memakai warna putih, karena warna putih kontras, karena kena noda atau yang lainnya, kotoran lainnya. Di sini juga warna putih identik dengan bersih dan hygiene. Ya, ada pertanyaan lagi selanjutnya? Lagi, Bu, bertanya lagi. Bagaimana grooming untuk chef laki-laki? Chef laki-laki, baiklah. Untuk seorang chef laki-laki perlu juga menjaga grooming, karena mungkin laki-laki ada yang berjenggot panjang, itu tidak di hotel, itu tidak diperkenalkan dengan jenggot. Jadi setiap hari sebelum bekerja dia harus mencukur jenggotnya, kemudian mencukur rambutnya biar rapi, tidak boleh panjang, dan menggunakan minyak rambut atau gel. Kemudian menjaga penampilan badan juga, bajunya harus bersih. Sebelum berangkat kerja diharuskan mandi, memakai deodoran, tapi jangan memakai parfum yang terlalu menyengat karena akan mengganggu mungkin customer atau kolega yang tidak suka dengan parfum yang kita gunakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, cukup.
Oke, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan dari pelatihan tata boga yang kita pelajari saat ini, diharapkan peserta dapat melakukan komunikasi dengan baik kepada kolega dan pelanggan. Baiklah para peserta, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, izinkan saya memberikan lembar evaluasi yang akan saya beri waktu selama 30 menit. Baiklah, saya rasa cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, karena kita masih dalam masa pandemi. Kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.